Yang dibutuhkan Kanada dari Indonesia apa menurut Pak Dubes? Mereka butuh dari barang dan orang. Orang ya. Barang dan orang. Mereka butuh skill labor. Dan memang mereka ketika perlu imigran, mereka sangat menghindari istilahnya middleman. Jadi individual itu harus apply. Ya ini Ottawa. Jam sekitar 11 pagi agak gloomy gitu, snowflake turun, dan saya beruntung sekali diterima oleh seorang diplomat muda, diplomat karir yang luar biasa, punya karir luar biasa, mendapatkan kepercayaan untuk menjadi dubes berkuasa penuh di sebuah negara hebat. Ya, beliau adalah, dia nggak mau dipanggil dubes nih, karena aku dianggap lebih tua. Agak penghormatan sekaligus penghinaan sebenarnya. Daniel Tumpal Simanjuntak. Bang Helmi Yahya. Thank you Bang. For coming. Udah berapa lama sini, Tumpal? Setahun Bang. Setahun. Jadi Bapak Ibu, kita yang makasih nih, Bang Helmi mau datang ke Ottawa dan Kanada. Jadi yang ngajarin Bang Helmi juga, lebih efisien daripada kita buat medianya, kontennya, Bang Helmi lah sebagai konten buat kita. Senang sekali saya dan istri, Febri, ternyata istri saya itu dulu teman SMP Pak Dubes. Ya. Kebetulan kami traveling, tidak pernah bermaksud apa-apa, atau kita tadi malam saya dihadapkan sharing di depan lebih dari 100 lebih 100 Bang ya? Dan kelihatan betul mereka terinspirasi ya Bang. Ya, karena Bang Helmi nggak tahu nih istilahnya apa, influencer kali ya sekarang? Influencer ya. Influencer. Ya. Jadi sempat ngobrol dengan beberapa anak muda dan banyaknya mahasiswa yang datang. Oke. Bang Helmi ini kayak punya 3 wave. Wave pertama era-era kayak saya nih yang agak tua. NBA. Ini penonton ibu NBA. I love the game. I love this game. Teman-teman yang suka basket di Indonesia di tahun 90-an pasti tahu Bang Helmi. Itu mungkin saya besar di era itu. Lalu era kuis ya Bang? Kuis siapa berani? Dan yang menarik, gelombang ketiga menjadi YouTuber dan podcast. Ya. Dan yang datang kemarin itu banyak juga yang lahir dari gelombang ketiga Bang. Sama tuh. Third wave. Wow. Yes. Kayak Alvin Tobler aja. Baik, Pak Tubal, Pak Dubes, banyak sekali orang tidak tahu Kanada. Kanada ini sebenarnya negara besar ya. Ya. Negara besar sekali. Sleeping giant mungkin dalam istilahnya. Kalau luas itu mungkin negara dengan luas terbesar kedua, hanya kalah dari Rusia kan? Ya, betul. Yang Bang Helmi bilang bahwa in terms of size dia besar nomor 2. Nomor 2. Dengan garis pantai juga terpanjang loh, lebih panjang dari Indonesia. Dan pulaunya banyak sekali ya. Pulaunya banyak. Walau kita tetap the largest archipelagic state, tapi betul dengan logika bahwa dia size-nya nomor 2 terbesar, pasti garis pantainya juga besar ya. Panjang sekali. Jadi banyak sekali fakta ya, karena saya raja kuis orang bilang dulu ya. Banyak sekali fakta orang tidak tahu. Thousand Island itu adanya di Kanada. Ya, jadi ada yang menjadi saus untuk salad Thousand Island, bukan Kepulauan Seribu ya. Jadi di sini banyak sekali pulau-pulau kecil, dan kalau nggak salah datanya jumlah pulau di Kanada lebih banyak daripada di Indonesia. Pak Dubes, banyak orang tidak tahu potensi Kanada dan apa barangkali yang bisa kita manfaatkan untuk Indonesia. Sesuai arahan Bapak Presiden ya, dan diturunkan oleh Bu Menteri Luar Negeri, fokus kita 3 Bang. Ya. Ekonomi. Wow. Jadi bukan hanya politik ya. Politik, we have to deal with that. Yeah. Itu udah our DNA sebagai diplomat. Kita mengerjakan politik, tetapi program utama juga ditekankan kepada ekonomi. Saat ini nilai trade kita, perdagangan kita dengan Kanada lebih dari 3 miliar US dollar. Nah, dipimpin oleh Pak Presiden dan Bu Menlu, dan di tingkat teknis kita juga mainkan, dan juga Menteri Perdagangan juga mendorong sekarang kita lagi negosiasi perdagangan bebas Bang. Diperkirakan dari statistik Kanada, suatu lembaga think tank di Kanada, bayangkan kalau berhasil perdagangan bebas ini, maka Indonesia bisa mendapatkan keuntungan lebih dari 1 miliar dolar. Wow. Dan surplus. Kalau sekarang masih lebih banyak Kanada surplus. Kita mengimpor beberapa barang Kanada, tetapi bukan barang jadi, barang yang bisa diolah kayak potas. Potas itu bahan pembuat pupuk. Abang ahlinya nih. Yang sangat banyak dibutuhkan Indonesia, karena kita negara agriculture dan kita punya 270 juta mulut yang harus kita kasih makan, begitu ya. Apalagi kita tahu dalam kondisi dinamis di Eropa Timur, Kanada ini produsen mungkin salah satu terbesar, atau boleh saya bilang terbesar, 30-40% pangsa dunia potas dari sini. Potas. Ya, jadi bisa kita bayangkan strategi ekonomi kita ke sana. Nah, dengan adanya free trade, dan kita dorong banget ya, kita dorong betul,
kita harapkan bisa konklusi either akhir tahun ini atau tahun depan, nilai value kita bisa meningkat 1 miliar. Kanada akan meningkat sekitar 300-400 juta dolar. Ini menurut data ya. Jadi yang lain adalah ini soybean akan masuk ketika free trade itu ada. Soybean akan kedelai. Kita butuh banget ya untuk tempe itu tahu ya. Betul. Orang Batak makan tahu nggak? harus ya. Nah, dan bahkan ya, terakhir Bang, untuk bagian free trade ini adalah ini akan menjadi strategis benar buat Indonesia karena satu-satunya free trade di Amerika Utara. Wow. Kita tidak punya dengan Amerika Serikat, dengan Meksiko. Dengan Abang di sini sebetulnya ini menjadi CR nih untuk teman-teman eksportir kita, peluang untuk investor-investor Indonesia, untuk importer-importer, eksporter bahkan. Ini serius sekali kita. Wow, ini snowflake. Ini kita di belakang Wisma, tunjukkan dong Wisma kita sedikit. Ini properti negara. Wow. Jadi sudah cukup lama dimiliki oleh negara, Bang. Ya, keren banget. Saya alhamdulillah mendapatkan kehormatan untuk nginep di sini. Lumayan juga lah, mengirit biaya hotel dengan hospitality the best. Terima kasih Ibu Dubes, terima kasih Pak Dubes. Pak Dubes, ini suhu biasanya kalau snowflake tuh yang salju diturun, ini biasanya nggak terlalu dingin ya? Ini kita di bulan Januari, ini mungkin sekitar minus 2 atau minus 3 Celcius. Untuk ukuran Kanada, Bang, Ottawa ini agak anomali, tidak sedingin biasanya, Bang. Harusnya di minus 10 ya? Mungkin ya. Ada yang bilang bahwa Ottawa adalah ibu kota, salah satu ibu kota terdingin nomor 3 atau nomor 2 di dunia. Wow. Satunya tempatnya Pak Dubes Fajrul di Astana, satunya lagi Pak Dubes Jose Tavares di Moskow. Jadi ini 3 besar yang terdingin ibu kota. Temanku semua itu. Bang Fajrul ini dia suka nyapa kita gitu. Kalau saya posting di IG, Bang Fajrul selalu salam untuk Pak Dubes. Bang Fajrul. Undang kita biar kita di sana juga. Oh ya, jadi sekali lagi ini pengetahuan juga ya. Jadi kalau snowflake turun, kita yang punya snowflake. Aku dulu kalau flake-flake itu ingatnya konflik aja. Ya, jadi snowflake turun itu anginnya tidak ada. Soalnya kalau angin bertiup biasanya snowflake tidak turun. Nah, yang membuat dingin itu kayak nampar-nampar di pipi itu adalah angin. Hari ini angin tidak ada, buktinya kan lurus saja snowflake. Kita ini diberkati ya. Diberkati karena saya datang bagus sekali disambut. Memang begini, dan di belakang ini mewah, ini mewah. Ini kemewahan Bang Tumpal nih. Milik negara ini, Bang. Milik negara ini. Di belakangnya ada sungai, ini Sungai Ottawa. Sungai Ottawa dan ini provinsinya Ontario, di sana sudah Quebec. Oh, jadi Kanada itu ada berapa provinsi? Ada 10 provinsi. 10 provinsi. Ada 3 wilayah. Tetapi satu provinsi Kanada itu sekitar 3 atau 4 negara bagian di Amerika. Oke. Wow, dan ini ibu kotanya ada di provinsi Ontario. Ada kotanya yang paling utama tuh Toronto ya. Toronto. Ya. Dan ini mungkin kota kedua yang penting. Ya, jadi kami ini kan ini Dubes kenal saya karena dulu saya penyiar NBA. Di Toronto itu ada klub NBA satu-satu di Kanada itu Toronto Raptors. Dulu pernah ada 2 di Vancouver Grizzlies, tapi nggak maju. They move to US. Dan Memphis ya. Dan Memphis sekarang Memphis Grizzlies atau apa ya, dan beliau ini main basket ya? Saya enggak. Kalau istilahnya ini istrinya Bang Helmi, mana Mbak Febri? Mbak Febri, saya kalau istilah saya, kita dari SMP Negeri 11. Wah. Jadi Jalan Bumi Mestik. Kalau Bang Helmi ini suka ke Tamara, deket lah itu. Dekat ya kan? Jadi saya kenal istrinya Bang Helmi, Mbak Febri di SMP 11, saya tim keluar main, Bang. Bukan tim inti ya. Jadi cheerleader tim utama. Kalau cheerleader itu perempuan, kalau laki cheeseburger. Cheeseburger. Dan SMP 11 itu jago basket. Oke, betapa hebatnya Kanada potensinya. Barangkali kalau kita bisa meningkatkan hubungan ekonomi, banyak ya secara ini juga. Dari Kanada kita bisa mengimpor kedelai. Kita tahu kita belum swasembada, Pak Dubes. Nomor 2 adalah potas. Ya, karena Pak Jokowi kepengen food security kita diperkuat, kita pasti pupuk. Dan Pak Jokowi waktu ketemu Putin juga butuh pupuk ya. Saya baru tahu ternyata penghasil potas yang utama dunia juga adalah di Kanada. Di provinsi apa? Provinsinya Saskatchewan. Sebesar Turki. Dengan penduduk hanya 1 juta. Baik, ini Kanada itu penduduknya 30 juta. 1/10 dari Amerika, dengan luas wilayah yang mirip-mirip, dan kalau menurut saya ekonominya lebih maju sih, betul ya? Dan dalam konteks Human Development Index, kepuasan penduduknya menurut data menurut data ya. Dan menarik, betah di sini Pak Dubes.
Betah. Kita sengaja aku Iya. bilang ini langkah. Arahan Bu Menlu harus kita laksanakan. Harus laksanakan. Hai Bu Menlu, aku udah kesini nih. Jadi saya bantu karena saya juga adalah keluarga Menlu, karena kakak saya juga adalah Dubes ya. Pak Dubes Hai, Tantowi. Pak Dubes Tantowi ya. Sekarang ada di Sanur dia. Sanur ya, Ya, di Bali. ya. Udaranya nggak seperti ini pasti. Pak Dubes, apa Ya. peluang yang bisa kita ekspor dari Indonesia ke Kanada? Apa yang dibutuhkan dari Kanada? Ya, saat ini betul yang dibilang Bang Helmi tadi, food security. Ya. Jadi kita kemarin telah secure memorandum of understanding antara Kemen BUMN, Kemen BUMN dengan Crown Corporation di sini. BUMN Kanada, Bang. Namanya Crown. Crown Corporation disebut. Ya. Crown itu karena kerajaan gitu ya, karena masih aliansi dengan Inggris. ya. Nah, di sini importnya ini bukan import untuk menjadi barang habis. Potas ini dikelola lagi untuk fertilizer kita, bayangkan ya, palm oil kita dan yang lain. Jadi quality import. Quality import untuk membuat added value ekonomi di kita. Jadi betul Bang, potash termasuk gandum, ya, Gandum, dan juga sorghum ya. ya barang-barang seperti itu mereka besar. Dan yang juga penting adalah kita kerjasama teknologi. Sekarang kan eranya green ya. Betul. Ada juga kerjasama kita lagi coba Green Airport. Jadi mereka juga kuat Bang dalam teknologi green dan hal-hal lain yang masih bisa kita lakukan. Yang dibutuhkan Kanada dari Indonesia apa menurut Pak Dubes? Mereka butuh dari Orang? barang dan orang Bang. Orang ya. Barang dan orang. Ayo, Ya. amin Ibu Menaker, teman saya juga nih ya, teman-teman semua pengusaha-pengusaha TKI gitu banyak sekali dibutuhkan di sini. Jadi tiap tahun mereka butuh berapa imigran? Jadi baik partai pemerintah dan oposisi telah sepakat bahwa perlu imigran 500.000 Bang. Per tahun? Per tahun. 500.000. 500.000. Dan Indonesia mengisi ceruk yang sangat kecil Ya. Pak Dubes. Yang berbeda dari kawasan lain adalah mereka butuh skill labor. Ya. Dan memang mereka ketika perlu imigran, Ya. mereka sangat menghindari istilahnya middleman. Oke. Jadi individual itu harus apply. Apply. Ya, harus apply secara langsung. Oh, nggak perlu juga diatur-atur gitu Enggak, ya? mereka menyerahkan ini ke pemerintah daerah dan individu itu apply. Apply. Dan makin banyak orang Indonesia yang jadi memahami skill labor. Skill labor. Seperti IT dan apa dibutuhkan. Dibutuhkan. Sekarang ini penduduk warga negara Indonesia yang paspornya aktif. Kita selain KBRI Ottawa punya juga KJRI di Vancouver dan Toronto. Abang akan ke sana nanti Ya, lihat. besok malam. Total di data kita sekitar 22.000 Itu orang yang Indonesia aktif paspornya. aktif, ya. Yang tidak aktif lagi lebih banyak ya? Ya. Itu para diaspora. Iya, para diaspora. Nah, jadi mereka bilang, Indonesia ini baik-baik loh, bagus-bagus. Jadi mereka very welcome Bang. Oke. Skill labor. Karena kita tahu kalau makin banyak orang Indonesia di sini, transfer teknologi juga akan jadi, Ya. kan? Karena kalau orang Indonesia sama orang Indonesia lebih mudah. Dan ini sejarah diaspora seperti kita tahu di India yang kita bahas. Ya, tadi malam ya. Ya, tadi malam bagaimana diaspora India ini besar. Hampir 20%, 15% penduduk Kanada yang Abang bilang tadi itu dari Asia, Bang. Asia. Dan mereka lebih terbuka daripada di Amerika ya. Di Saya sini rasa ya, orang-orangnya. yang tadi Abang bilang bahwa ini cuma 1/10 dari Amerika dengan size yang sama, sumber Jadi daya mereka alam butuh sama. orang. Exactly. Mereka sadar bahwa imigran ini yang bisa memperkuat ekonomi mereka. Ya, jadi Pak Dubes, saya dengan istri saya itu berkesan sekali. Kami kemarin 2 malam di Quebec, sekarang di Ontario, penduduknya ya sangat ramah, sangat menolong ya. Dan kita masuk ke kafe, dilayanin, masuk ke hotel, pelayanannya luar biasa. Saya kata mungkin tempat-tempat tertentu, karena Vancouver biasa juga ya kan. Saya ke Vancouver. Udah Vancouver berapa kali? Berapa kali? Tapi baru pertama ini ke Kanada Barat. Jadi yang jelas di sini dibutuhkan banyak sekali teman-teman yang kepengen nge-apply kerja, ya mereka butuh, tapi yang skill. Makanya minimal bisa bahasa Inggris Bahasa Inggris wajib Bang. bisa IT ya. Wah, IT udah Sangat lebih dibutuhkan. mudah, Ya. Dan di sini untuk student berbeda dengan Ini peluang untuk ternyata jangan kalau mau kuliah itu cuman Amerika, Australia, Kanada. Citerangkan Pak Dubes. Jadi Kanada melihat Indonesia penting. Ya. Secara kalau kita gabungkan politik luar negerinya Kanada ya dengan ekonomi, dengan pendidikan, mereka punya strategi Indo-Pacific Strategy. Indo-Pacific Strategy. Okay. Jadi mereka punya paper, mereka juga konsultasi ke Bu Menlu, ke kita ya, karena mereka lihat dan mereka bilang centrality-nya ASEAN. Centrality ASEAN, kalau ASEAN udah pasti Indonesia ya. Jadi kita the biggest. Nah, salah satu yang dia lihat adalah freedom of movement of person ini, mobility dari student. Jadi mereka akan cari. Yang menarik, Abang kan lulusan Amerika Serikat ya. Di sini ini ada namanya program co-op untuk yang
science ya terutama, Ya. mereka akan upayakan lebih mudah bekerja. Magang gitu ya? Magang tapi digaji? Digaji. Magang digaji, jadi ada beberapa orang Indonesia, nanti abang sudah lihat dan akan lebih lihat lagi. Ya. Tadi malam bertemu sebagian Exactly, ada S2, S3 ya. Mereka tuh kebanyakan happy co-op. banget. Dan itu bagus buat TOT ke kita, Betul, knowledge. betul. Dan mereka terinspirasi oleh Bang Helmi ya. Kemarin, alhamdulillah. Ya, kalau di Amerika kita sulit sekali bekerja. Kadang-kadang kita begitu pulang S2, S3 langsung harus disuruh pulang karena di sana kelebihan. Apalagi zaman Trump, ingat ya, mereka agak-agak anti imigran. Dan ternyata di Kanada tuh terbuka sekali. Ya, jadi sekali lagi teman-teman yang mau kuliah, ya apalagi Pak Dubes memiliki staf yang siap membantu ya, Bang. Siap, anak-anak muda semua nih. Iya. Muda semua, Dubesnya aja 50 berja. Amin. Luar biasa. Ya, kita sekarang berpindah ke depan. Jadi ini Wisma ini besar juga ya kawasannya. Besar Bang, ini kawasan diplomatik. Sebelah sana tuh Bang, itu wismanya Duta Besar Vatikan. Sebelah sana Amerika Serikat, Dubes. Ya, Duta Besar Amerika Serikat. Dan ini udah milik pemerintah Indonesia ya? Milik pemerintah Indonesia. Tidak. Ini dan KBRI kita Bang, udah milik pemerintah. Gede juga, aku tadi malam KBRI, keren banget. Pak Dubes dulu pernah cita-cita mau jadi diplomat? Jadi saya dari FISIP UI sempat kerja swasta, tapi memang saya suka lihat dulu dunia dalam berita kan Bang? Ya. Dunia dalam berita. Tokonya tuh Pak Ali Latas ya. Ali Latas ya. Jadi for some reasons lihat Pak Ali Latas, cool nih. Biasanya kalau orang Batak itu lawyer. Gitu. Iya, lawyer. Nah, jadi gara-gara itu Bang, saya itu why not? Alhamdulillah keterima. Jadi Pak Ali Latas tuh tokoh idola awal. Dan Ali Latas. Turut berduka cita, istrinya baru meninggal Bang beberapa hari lalu. Jadi saya memang ngelihat ya, banyak sekali anak muda sekarang kepengen sekali menjadi diplomat. Iya, betul. Ya, jadi bisa saya duga ya, karena Kemlu itu rapi sekali. Saya bangga Bang, jadi jikalau dibilang nih sama anak muda, apakah birokrasi bisa rapi? Iya, bisa. Kemlu aja lihat. Ya kan? Kemlu Kementerian Keuangan ya. Kementerian Keuangan, STAN, banyak anak-anak STAN tempatnya Abang dulu kan. aja aku Kementerian Keuangan ini. Ya. Iya, bagus tuh. Jadi Kementerian Keuangan, Kemlu. Aku Ibu SMI. Ya. Dan mereka temenan SMA loh. Oh iya. SMA. Dari Semarang. Dan dua menteri perempuan yang sangat dibanggakan oleh Pak Jokowi. Kalau kita lihat G20, dua orang ini yang mengawal Pak Jokowi ya. Dan alhamdulillah kita dan enak dilihat ya. Enak dilihat. Ibu Menlu itu sangat milenial, rambutnya, sepatunya belang. Cuman pakai BlackBerry. Ada jadulnya juga, jadi kombinasi yang luar biasa. Betul, kenapa anak muda banyak sekali yang menjadi diplomat? Kalau saya rasa berkaca pengalaman saya Bang ya. Ya. Kalau dalam hal substansi kan keren ya. We are talking about mana bisa bersalju kayak gini ya. Melihat salju ya, pengalaman. Jadi dari segi substansi memuaskan. Ya challenging ya saya rasa, dan persepsinya bagus. Jadi ada studi Bang, ketika anak-anak mahasiswa itu ditanya kalau dia mau kerja untuk yang kategori birokrasi, salah satunya alhamdulillah Kemlu. Dan kuliahnya HI? Kuliahnya tidak hanya HI. Kayak saya ilmu politik, HI, hukum internasional. Teman angkatan saya juga ada yang dari pertanian, dari ini. Jadi dibuka semua Bang. Jadi memang kalau kita bandingkan Kemlu negara lain, kita nggak kalah. Gaji lebih tinggi? Itu gaji PNS. Yang Kementerian Keuangan. Aku ngetes saja karena aku mantan PNS. Kementerian Keuangan. Tukin belum full, tapi belum full. Tapi ya ini salah satu tantangan, tapi kerjanya oke. Apa yang bisa Tumpal sampaikan tentang kalau ingin menjadi diplomat, mungkin mentoknya Dubes ya? Secara karir paling tinggi Duta Besar. Abis Dubes biasanya Menlu. Ya itu udah politik ya, jabatan politis ya. Apa sih yang bisa diberikan tips? Kalau saya rasa, saya setuju yang Abang bilang kemarin malam di depan mahasiswa. Mindset ya. Mindset. Bu Menlu juga beberapa kali di dalam sosial media juga ceritakan cita-citanya. Dan alhamdulillah dari zaman dulu ya, rekrutmen Kemlu udah baik. Jadi once itu bagus, dia bisa. Tentu bahasa. Tapi bahasa nggak segala-galanya Bang. Ya kan, sekarang ini yang penting efektif communication aja bisa. Ya. Komunikasi lagi penting ya. Dan ya harus ada mindset tadi yang Abang selalu bilang beberapa kali, dan saya lihat juga podcastnya. Dan di awal di kampus tuh harus berani debat. Kita karena once kita di Kemlu critical, kita tuh diajarin ekosistemnya tuh diskusi ya Bang. Dan ilmu apapun bisa banget. Jadi kayak Abang lah,
cerita Indonesia yang maju ya, Ya. itu bisa. Teman-teman kita yang di Kemlu juga nggak semuanya anak Jaksel gitu. Iya, Ya kan? Orang kampung nih. Di Kemlu itu kita juga dari ujung barat, timur, utara, selatan ada bang. Jadi itu sih saya rasa. Dan siap ya bahwa at the end birokrat, bukan pengusaha kayak abang. Oh iya, birokrasi. Bahwa kalau mentalnya itu siap, insya Allah bisa. Pak Dubes ya, yang mulia kan udah lama di dalam. Cuman nanya aja, kenapa banyak diplomat perempuan di Kemlu tidak menikah? That's a good question ya. Yang saya dengar sih memang karena karir, ya. ada dua ya, faktor internal sama eksternal. Mungkin ketika masuk Kemlu mereka good in karir ya. Iya. Jadi kadang-kadang cowok-cowok kayak kita kan juga takut ya bang ya kalau budaya dia tinggi banget gitu bahasa ya. Inggrisnya gitu, bagus satu. gitu ya. Kedua juga dan ini terus diperbaiki ya saya rasa. Iya. Sekarang di Kemlu ini suami istri diplomat in-house trading gitu ya, Oke. sudah banyak Oke. bang. Dan jadi misalkan suaminya diposting di Ottawa misalkan, istrinya di Toronto. Nah itu sudah dipikirkan di kantor. Saya rasa sekarang meningkat ya. Oke. Tapi contoh terbaik ya Bu Menlu. Iya. Bu Menlu selalu bilang, saya ini kalau jadi diplomat nggak mudah loh. Iya. Tapi saya punya Pak Agus yang baik yang selalu Iya. ngedukung ya. Iya. Ya, tapi memang Suaminya nge-band. Iya. Ayo Mas Agus, temanku juga. Nah yang menarik Iya. ketika abang bilang apa ya sedikit mungkin kalau dipersepsikan ada yang banyak nggak menikah. Sekarang diplomat perempuan pinter-pinter bang, Iya. banyak loh, hampir Jadi 50-50%. terus ini kita di luar ini aja. Ha. Jadi laki-laki itu kalau ngeliat wanita terlalu pintar gitu ngeri juga. Oke. Tapi istriku pintar lah. Iya. Minimal dia dapat saya. narsis banget gitu. Jadi saya juga Batu Pal pernah juga diminta ngajarin kan ada sekolahnya Ya, yang di berjenjang. Hang Lekir atau apa gitu Betul, ya. betul. Jadi saya pernah memberi materi juga di sana. Betul. Saya pikir memang inti ya kau belajar dari kakak saya Pak Tanto ya bahwa diplomat itu harus jago. Namanya diplomat harus jago diplomasi dong. Ya, ya, Inti ya. dari diplomasi adalah komunikasi. Ya, ya. Jadi kalau mau sukses dalam bidang apapun terutama jadi diplomat adalah harus belajar ilmu komunikasi. Ya, setuju bang. Dan kita berjenjang ya sebagai pegawai negeri. Betul. Jadi diasah terus. Posting pertama mau masuk Kemlu langsung Ya. sekolah, diperingkatkan. Oke. Posting pertama pulang balik lagi sekolah lagi, kompetisi. Tadi mungkin kompetisi ya, part of kompetisi. Jangan takut kompetisi ya. Betul. Jangan takut Jangan takut kompetisi. bersaing. Jangan takut bersaing. Jangan betul. minder. Jangan minder. Wah, orang sama-sama makan juga kok. Jadi menurut saya sih Indonesia itu we have to be proud. Tadi Ya. malam saya sharing, Indonesia itu adalah negara dengan penduduk yang survivornya tuh tinggi banget. Siap bang. Ya. Ada satu bang. Apa? Ini pendapat Menteri Luar Negeri Uni Eropa. Ya. Namanya Bapak Josep Borrell. Ya. Ini bukan pendapat pemerintah ya, tapi Ya. pendapat mereka, tapi menarik untuk yang abang bilang tadi. Josep Borrell bilang gini, dia sampaikan ini tahun lalu sekitar Oktober. Menlu Uni Eropa, dia bicara depan diplomat Uni Eropa. Dia bilang gini, kira-kira mungkin ya bahasa sederhana, bro, sis, dunia ini nggak bipolar loh. Nggak bipolar. Multipolar ada beberapa kutub-kutub. Jadi Ya. kita tahu Apalagi situasi unipolar. unipolar enggak, tapi udah lebih multipolar. Tapi dia bilang ada satu kutub yang dia bilang ini tipe negaranya adalah emerging power satu. Lalu dia mengambil keputusan atas dasar value dan interest sendiri. Dia sebut 6 negara bang. Oh ya? Salah satunya Indonesia. Indonesia. Jadi yang abang bilang tadi betul. Dan ini We have to yang be kalau kita yang ngomong kelihatannya narsis kan. Ya. Tapi pihak lain telah menyampaikan itu Indonesia itu Oke. memilih posisi baik itu politik ekonomi sesuai value dan interest. Jadi kita negara besar. Ya masih di tengah hujan salju ya. Ini di Parapat itu. Parapat dan Toba. Parapat dengan Tomohon ibunya dari Manado. Ini mana Pak Dubes? Ini parlemennya Kanada. Bang ya. Kalau lihat kiri arsiteknya kayak Inggris banget, itu kayak Big Ben gitu ya. Ya, sangat dipengaruhi Inggris ya. Jadi Kanada tuh negara yang dipengaruhi Inggris dan Perancis. Jadi karena dulu pernah di koloni Perancis ya. Dan terbagi. Ya, yang Quebec itu Perancis. dengan Perancis yang the rest of Canada Inggris. Quebec tuh sempat 2 kali referendum mau misah ya. Ya. Terakhir tahun 90-an itu ada dalam konteks hukum internasional Ya. dan hukum nasional itu menjadi suatu rujukan hasil dari Mahkamah Supreme Court-nya Kanada. Oke, mereka berapa partai ya Pak Dubes ya? Mereka ini sistemnya parlementer, Parlementer. Oke. tetapi
ada 3 partai besar. 3 partai besar. Bang Helmi ya, yang sekarang berkuasa Partai Liberal. Lalu mereka juga ada rekan dari Partai Liberal namanya NDP. Yang oposisi saat ini Partai Konservatif. Konservatif. Yang mimpin ruling partinya? Ruling party Partai Liberal, Bapak Liberal. Perdana Menteri Trudeau. Justin Trudeau itu masih ada keturunan Indonesianya, dari kakek atau dari neneknya, katanya begitu. Tapi kalau jumlah partai dia kalahnya sama Indonesia ya. Ya, partai mereka ini jumlah konstituennya yang member of parliament di Indonesia itu lebih susah menjadi member of parliament. Karena lebih besar penduduk kita kan. Penduduk banyak lah, tapi jumlah partainya banyak. Jumlah partai Pak ya, dia demokrasi parlementer ya. Oke. Ini apa ini? Jadi di sini ini kompleks gedungnya mereka 2 kamar kan, senator bicameral ya, senator dengan member of parliament. Lalu di sini juga kantor Perdana Menteri dan gabungan. Dan ini lagi direnovasi nih Bang Helmi. Iya. Ya. Aduh. Habis ini kita makan di mana, Pak? Makanan khas ini apa sih? Ada di sini disebut kentang ya, kentang dipanasin itu Putin. Tapi nggak sehat. Kalau saya bilang sih kurang sehat ya. Namanya Putin. Namanya Putin. Jadi Putin kita makan di sini. Kalau di Belanda tuh kayak patat met mayones kan? Seperti itulah. Seperti kayak di Belanda tuh, patat met mayones. Kanada menarik ya, karena olahraga nomor 1 di sini bukan American football, bukan basket, bukan apa, tapi ice hockey. Ya. Itu nomor 1. Seperti kita badminton nih, ice hockey nih. Ice hockey. Ya, jadi betul. itu Stanley Cup. The highest achievement. Mainnya orang Amerika nganggap tidak menarik karena bolanya kan kecil, namanya puck lah. Puck itu kecil banget. Jadi kita ngikutin susah. Kalau orang tua kayak saya susah sekali nonton, tapi orang Kanada mereka senang banget. Kalau hewan utama mereka apa ya? Di sini ada polar bears ya. Polar bears ya Bang ya. Terus ada beaver. Beaver itu apa? Berang-berang. Berang-berang ya kali ya di bahasa Indonesia ya. Lalu juga banyak berbagai macam kalau di summer tuh kita lihat kayak beberapa bentuk goose ya. Makanya ada Canadian goose ya kan? Ya. Angsa tapi tahan dingin ya. Ini sekarang ditutup, dulu dibuka. Ya. Di tengah ada 3 bangunan. Ada 3 bangunan. Tapi di bawah ini semua ada terkonek. Di bawahnya ada undergroundnya ada koneksi. Kita akan buka lagi. Nah, bendera Kanada itu di tengahnya ada daun, namanya daun maple. Ya. Di belakang Wisma ada ya? Di belakang Wisma bendera merah putih. Pohonnya ada ya? Ada. Maple namanya. Ya, maple itu daun maple. Dan itu dibuat sirup. Itu disebut dengan maple sirup. Jadi kalau Anda makan pancake, biasanya kan ditawarin minta ininya apa gitu, mau honey atau maple sirup. Itu Kanada banget. Wah, jadi saya cinta makan ada nih Pak. Jadi Pak Dubes serta dan mereka juga pengen makin dekat dengan Indonesia. Makin dekat ya. Itu yang paling penting. Hubungan ada sisterhood Bang. Karena menlunya Kanada perempuan, Ibu Melanie Jolie, dan ibu kita, menlu kita perempuan juga, Ibu Retno Marsudi. Jadi ada the so-called sisterhood, kata orang Kanadanya. Keren. Jadi saya diajak Pak Dubes ini di sisi lain dari Parliament House. Ya. Yang tadi kita kesana ya Pak Dubes? Tadi kita dari sisi depannya, sekarang dari sisi Provinsi Quebec. Oh jadi Ottawa itu dibagi dua provinsi ya? Ontario dibatasi oleh sungai ini. Ini sungai? Ini sungai. Ya, sekarang kita dari sisi Quebecnya. Nama kotanya Gatineau ini. Gatineau? Ya. Udah berasa Perancis semua? Udah Perancis, ya. Jaraknya cuma berapa ratus meter itu bahasanya langsung berubah. Ya, jadi inilah khasnya Kanada karena mereka dipengaruhi oleh dua kultur yang juga sangat luar biasa. Karena dulu memang dikuasain oleh Perancis ya, Quebec ini sebelum mereka berperang melawan Inggris dan kemudian mereka menyerahkan ini. Tapi masyarakatnya tradisi tetap Perancis banget. Tetap dipegang Bang. Tadi Abang kan tanya bagaimana hubungan mereka. Ini bagus juga buat di Indonesia. Ya. Karena Kanada ini contoh dan memperkuat pandangan bahwa contoh Kanada ini negara yang multikultur, sangat plural seperti Indonesia. Ya. Dan berdasarkan suku, agama, ras yang berbeda-beda, mereka saling menghargai. Ya. Jadi ini dari sisi ini kita belajar nih Bang bahwa pluralisme Kanada ini ciri-ciri yang maju. Dan tadi kita bicara dulu pernah ada separatisme misalkan di daerah Quebec, tapi Supreme Court-nya Kanada bilang
bagi suatu suku bangsa seperti Kanada yang menghargai perbedaan, regardless of, tidak peduli apapun perbedaannya suku, agama, ras, dia berhak mendapatkan negara kesatuan seperti Kanada ini. Seperti Kanada. Ini jadi kita belajar buat Indonesia. Saya dengar ada ketua partai pun ada orang India ya? Ya, keturunan India. Keturunan India. Ya, betul. Dan orang India juga menjabat posisi-posisi penting di pemerintahan. Ya, seperti Menteri Pertahanan, betul. Oh, India? Ya, ya. Wow. Ya, Ya. ya. Jadi orang India cukup banyak di sini, Pak Dubes ya? Ya, total populasi Asia Ya. itu 14%. 15% dari total populasi Kanada yang 30 juta something itu. Iya. Di mana 14% ini banyak dari keturunan Cina dan keturunan India. India. Indonesia sedikit sekali. Belum banyak ya. Peluang kita sebenarnya, mumpung dubesnya seperti ini sebenarnya. Dan ada Bang Helmi nih, ahli Kanada di Indonesia. Saya jadi PR-nya Kanada sekarang. Ya, untuk hubungan bilateral ya Bang. Oh iya, bilateral terutama hubungan ekonomi ya. Kita saling menggali. Pak Dubes tadi menerangkan bahwa potensi ekonomi untuk kita kerjasama luar biasa. Ya, ya. Dan pemerintah kita termasuk melalui Kemenlu. Sekarang diplomasinya tidak saja diplomasi politik, tetapi diplomasi ekonomi. Membumikan konkret. Dulu Wamenlu kita kan ahli ekonomi ya? Ya, Pak Mahendra sekarang beliau ketua OJK. Ya, jadi ketua OJK. Jadi ini terangkan Pak Dubes, ini jembatan apa? Ini jembatan penghubung antara Quebec dengan Ontario. Jadi mungkin ya, kemungkinan besar ketika mereka membuat negara yang namanya Kanada, kesepakatannya dekat betul dengan perbatasan dengan Francophone, Quebec. Dan betul di tengah. Jadi ini lambang persatuan. Belajar ya, belajar. Dan ini sungai loh. Di sungai. Sebagian ketutup salju. Itu kapal ya Pak Dubes ya? Itu kapal yang didok ke tengah Bang. Oke. Dan bukan sungai ini, ada sungai yang lebih kecil namanya Rideau Canal. Rideau Canal itu menurut UNESCO yang paling natural skating buat lintasan skating ring yang paling natural 7 km. Kalau kita Google di UNESCO ada tuh. Jadi ini kebanggaannya. Kalau saya Pak Dubes setiap kali ngeliat salju begini kepengen taruh sirup. Maple syrup tadi ya. Dari maple syrup jadi es dia ya. Oke, indah banget ya Kanada. Ya, jadi banyak traveling, banyak tahu, banyak mendapatkan informasi dan banyak peluang. Saya sebagai businessman, business coach mencari banyak peluang. Ayo teman-teman, ya mari mumpung Pak Dubes di struktur KBRI memang disediakan ya apa staf yang persis, dan kita juga ada atasnya perdagangan. Jadi yang kita bahas tadi bahwa dengan akan adanya free trade itu kan di tingkat pemerintah tapi kan yang mengisi orang-orang yang pengusaha yang punya niat untuk melihat peluang. Tapi platformnya sudah dibuka oleh pemerintah. Pak Dubes, barangkali kita bisa bikin business meeting ya. Kita bawa misal dengan Kadin atau dengan asosiasi saya atau apa teman-teman saya, kita undang ke sini. Betul. Bertemu dengan pengusaha sini, kita saling bertukar opportunity. Betul. Ya, saling invest ya, barangkali orang Kanada pengen invest dari Indonesia dan sebaliknya orang Indonesia pun bisa invest ini atau bisa ekspor sini. Tepat sekali. Jadi awal tahun lalu Kadin juga sudah kemari dan juga ke gedung parlemen. Oke. Betul Bang, dan dalam bulan Februari ini kan kita tahun 2023 ini Indonesia sebagai chairman ASEAN. Di mana salah satu mitranya ini adalah Kanada. Jadi salah satu bagian dari strategi kita dan disambut oleh pengusaha-pengusaha dari Kanada. Jadi misalkan mereka Kadinnya banyak Bang, nggak kayak kita. Jadi mereka Kadinnya banyak. Sama kayak Amerika Serikat, mereka begitu banyak. Salah satu Kadinnya, asosiasinya akan ke Indonesia. Wow. Kanada ASEAN Business Council akan kerjasama dan terus membuka peluang. The more communications open, banyak orang saling mengenal, insya Allah lebih banyak lagi peluang. Ya, bisnis itu diawali dengan komunikasi, ya saling mengenal. Jadi kita lawan resesi, boleh aja negara lain resesi, bagian dunia lain resesi, Eropa mungkin resesi atau sudah terresesi, Indonesia sebenarnya punya peluang luar biasa karena kita negara besar, banyak penduduk, banyak komoditas, banyak energi. Ya, jadi menurut saya ini adalah sebuah potensi pada saya. Ya. Wow, nggak terasa lebih dari setengah jam ini. Pak Dubes, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia, anak-anak muda yang mau berkarir, yang mau berbisnis, yang mau apa saja. Silakan Pak Dubes. Terima kasih. Pertama kalau saya bilang kalau bisnis ini harus contoh Bang Helmi. Bang Helmi ini contoh yang bisa dilihat anak muda ya. Alhamdulillah. Kedua, apapun karirnya
melalui podcastnya Bang Helmi ini itu bisa inspirasi loh, even buat kita yang di birokrasi. Thank you Bang, menginspirasi anak muda. Sukses. Kalau katanya NBA, I love this game. I love this game. Kita rencana nonton Toronto dengan Pak Francis tapi gagal. Tapi karena Abang satu dan lain hal beda beberapa hari. I love to come back. Saya akan kembali ya karena nyaman sekali di sini. Jadi inilah apa obrolan saya dengan diplomat muda dengan karir yang sangat luar biasa. Bisa dijadikan inspirasi ya. Jadi nggak mungkin, nothing is impossible. Ini dari SMP 11 Jalan Bumi. Ya ternyata menghasilkan banyak sekali tokoh-tokoh ya, Tokoh-tokoh dan sebagainya. Iya. Salah satunya adalah menjadi istri saya. Ya, salam mesra, salam cinta, salam sehat semua dan tetap optimis ya, tetap inspiring dari Ottawa. Bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.